A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga karenanya kita masih dapat melihat, masih dapat bernafas dan menghirup udara segar di hari ini. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah hingga saat ini. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua, saudara-saudara semua pejuang Al-Quran? Semoga saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu pengenalan huruf hijaiyah sebagai materi pertama yang disampaikan oleh bidang pengembangan tilawatil Quran. Sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lihat dapat dipahami oleh saudara-saudara semua. Al-Hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah bi barakati umul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik saudara-saudara semua, sebelum kita masuk ke materi huruf hijaiyah, mari kita kenali materi-materi yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan. Bisa dilihat, pertama yaitu kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah, selanjutnya tanda baca atau harokat, selanjutnya itu huruf sambung. Setelah huruf sambung itu ada bacaan panjang atau mad, selanjutnya ada alif lam, selanjutnya ada hukum non mati, selanjutnya ada hukum mim mati. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi huruf hijaiyah. Rekan-rekan semua atau saudara-saudara semua, huruf hijaiyah mandiri itu huruf hijaiyah yang berdiri sendiri, tidak ada di depannya, tidak ada di belakangnya. Tidak ada huruf-huruf lain yang di depan dan tidak ada huruf-huruf lain yang di belakangnya gitu ya. Apabila ada huruf hijaiyah tanpa tanda baca, maka bunyinya seperti bunyi mandiri. Apa sih bunyi mandirinya? Yaitu seperti alif, ba, ta, dan sebagainya. Huruf hijaiyah sendiri
terdiri dari 29, yaitu alif, ba, ta, es, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sol, dal, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wau, hamzah, lam alif, ha, ya. Itulah huruf-huruf hijaiyah yang 29. Oke, sehubungan dengan Universitas Pendidikan Indonesia dengan labelnya pendidikan, dan mungkin rekan-rekan semua nantinya akan menjadi calon pendidik gitu ya. Khususnya untuk prodi PGSD dan PGSD Penjas, ini merupakan salah satu cara untuk mengajarkan anak-anak didiknya nanti dalam mengenali Al-Qur'an, dalam mengenalkan huruf hijaiyah. Jadi, dalam mengenalkan huruf hijaiyah itu perlu dengan imajinasi. Biasanya anak-anak kecil itu suka dengan berimajinasi, mengimajinasikan sesuatu dengan bentuk gambar, menganalogikan segala sesuatu dengan bentuk gambar. Jadi, kita perlu mengenalkan huruf hijaiyah tersebut dalam bentuk gambar-gambar. Agar apa? Agar mudah diingat. Mari kita bahas dari huruf alif terlebih dahulu ya. Nomor satu itu ada huruf alif. Alif. Nah, diucapnya alif. Huruf alif itu seperti apa ya? Kalau kita bayang-bayang, nah bisa dilihat. Di situ ada keterangannya, angka 1. Oh, berarti angka 1 itu ibaratnya kayak huruf alif. Selanjutnya, ada huruf ba. Lafalnya harus jelas dan harus dibuka semua ya. Ba. Ikuti ya semuanya. Ba. Selanjutnya ada ta. Sebelum dimulai harus digigit dulu lidahnya. Digigit seri yang bagian depan. Ta. Ta. Selanjutnya ada huruf es. Di sini huruf es ya, bukan huruf sa. Nah, ini pengucapannya juga harus sesuai gitu dengan kaidah huruf hijaiyah, yaitu harus digigit di ujung gigi seri, lidahnya digigit di ujung gigi seri, tahan sambil ngomong sa, es, es. Nah, tapi kalau ada harokat lain bisa ya diganti seperti sa, si, su, seperti itu. Kalau dianalogikan atau diimajinasikan, huruf ba, ta, sa ini seperti bentuk apa ya? Setuju nggak kalau huruf ba ini seperti mangkok, tapi ada tanda titik di bawahnya itu seperti tatakannya. Nah, nanti kalau di sekolah dasar atau mengajarkan ke anak-anak, anak-anak huruf ba itu seperti apa? Misal ada mangkok, ada tatakannya. Oke, berarti kalau mangkok ada tatakannya seperti huruf apa itu anak-anak? Ba. Selanjutnya huruf ta. Kalau huruf ta seperti apa? Mangkok ada baksonya 2 bu. Boleh seperti itu. Berarti kalau mangkok ada baksonya 2, huruf apa itu anak-anak? Ta. Nah, secara tidak langsung anak-anak jadi logikanya bermain, logikanya berpikir, imajinasinya jalan gitu. Menganalogikan segala sesuatu huruf dengan bentuk gambar. Itu bagian dari memudahkan untuk mengingat teman-teman, saudara-saudara semua. Selanjutnya huruf sa. Mangkok ada baksonya 3, boleh. Berarti mangkok kalau ada baksonya 3, berarti huruf apa? Sa atau as ya. Selanjutnya huruf jim. Jim dibaca jelas. I-nya harus dibuka lebar. Jim. Nah, selanjutnya ada huruf H. Nah, huruf H ini harus diucapkan dengan halus di dalam kerongkongan. H. H. Seperti itu.
Selanjutnya huruf apa? Kho. Nah, huruf kho harus diucapkan seperti orang yang sedang mengorok gitu. Nah, tapi ini harus dilantangkan dengan jelas. Kho. Jadi dimainkannya di tenggorokan. Kho. Kho. Nah, sekarang kita analogikan huruf jim, ha, kho ini seperti gambar apa ya? Kalau di sini tulisannya bentuk huruf sama yang membedakan titik. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita analogikan saja. Huruf jim, ha, kho kita analogikan. Huruf jim itu seperti ayam aja deh. Yang ujung yang ekor yang di ekor di atas yang habisnya itu ibaratkan ayam ininya, kepalanya. Nah, bagian yang lengkungannya itu bagian badannya. Kalau huruf jim, saya biasanya menganalogikan huruf jim itu dengan bentuk ayam tapi ada sayapnya. Ayam ada sayapnya itu huruf apa? Huruf jim. Oke, boleh. Ayam nggak ada apa-apanya huruf apa? H. Selanjutnya ayam ada jenggernya. Nah, huruf kho itu biasa dianalogikan dengan ayam ada jenggernya. Jengger yang di atas. Nah, itu seperti huruf kho. Nah, sekarang huruf kho seperti apa? Ayam ada jenggernya. Oke. Sekarang kita ulangi lagi. Ayam ada sayapnya huruf apa anak-anak? Jim. Selanjutnya ayam ada jenggernya huruf apa anak-anak? Kho. Ayam polos saja polos nggak ada apa-apanya. Huruf apa itu? H. Nah, gitu juga boleh. Selanjutnya huruf dal. Nah, huruf mandiri dal itu dal, ya, dal. Lidahnya ada di langit-langit, ditekukan yang mau ke luar. Dal, ya, dal. Nah, dal. Nah, selanjutnya ada huruf apa? Zal. Nah, huruf zal ini harus digigit terlebih dahulu. Zal, zal, D Z A L, zal. Dal harus dilantangkan dengan jelas dan tegas juga. Nah, kalau dipikir-pikir huruf dal dan zal ini seperti apa? Kalau saya biasa menganalogikan huruf dal dan zal ini seperti sikut. Kalau kita lihat sikut, nah sikut kalau huruf dal itu biasanya sikutnya seperti ini. Sikutnya polos, nggak ada apa-apanya. Itu huruf apa anak-anak? Dal. Sekarang sikutnya ngepal, mengepal. Ibaratkan yang ngepal ini bagian titiknya. Itu huruf apa anak-anak? Dal. Bisa seperti itu. Selanjutnya itu ada huruf ro. Harus dilantangkan juga dengan tegas. Ro. Ro. Biasanya ini kendala buat teman-teman yang cadel gitu ya. Jadi kesulitan untuk mengucapkan lafaz ro. Jadi sebisa mungkin harus jelas. Ro dan harus bisa untuk yang cadel. Ro, ro. Jadi lidahnya ada di langit-langit, diucapkan sejelas mungkin. Ro. Nah, selanjutnya ada huruf zai. Zai. Kalau tadi dal itu digigit, dal. Kalau zai nggak digigit ya, dia ada di belakang gigi. Zai di langit lidahnya di langit-langit atas, di langit-langit atas. Zai. 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 Nah, sekarang kita analogikan. Huruf ro dan zai ini seperti pisang ya. Tapi kita spesifikasikan lagi gitu ya. Huruf ro itu pisang nggak ada kulitnya. Ya. Terus huruf zai itu pisang ada kulitnya. Biasanya kan kalau ada kulitnya suka ada ujungnya gitu kan. Anggap aja ujungnya itu sebagai titiknya. Jadi pisang nggak ada kulitnya. Huruf apa anak-anak? Ro. Pisang ada kulitnya huruf apa? Zai. Nah, itu adalah huruf hijaiyah nomor 1 sampai 11. Mari kita sama-sama ulangi terlebih dahulu ya. Lafadznya. Alif, ba, ta, th, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai. Nah, itu berupa
itulah huruf-huruf alif sampai zai. Kita lanjut lagi. Yang huruf ke-12 hingga 21. Di sini ada huruf sin. Nah, sin itu harus dibaca jelas, bukan digigit. Lidahnya juga nggak digigit, tapi lidahnya disimpan saja, yang bermain mulutnya. Sin, sin. Jadi mendesis gitu ya. Sin. Nah, selanjutnya ada huruf apa? Shin. Nah, ini huruf shin ini kadang teman-teman suka keliru antara sin dan shin ketika pelafalan di dalam Al-Quran. Nah, jangan sampai ya, ingat. Huruf shin itu selalu ditandai dengan ada titiknya 3. Jadi pelafalannya harus jelas. S-Y-I-N. Shin. Bibirnya, mulutnya yang bagian atas harus agak monyong gitu biar lebih jelas pelafalannya. Shin. Nah, seperti itu. Shin. Kalau huruf sin yang polos aja nggak ada titiknya seperti ini. Sin. Sambil menyengir, harus sambil senyum biar lebih mudah gitu ya. Sin. Nah, sekarang shin. 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 Nah, sekarang kita analogikan. Huruf sin itu bisa diimajinasikan seperti sikat gigi. Anggap aja yang gigi yang ada 2-nya itu, yang kecil-kecil itu sebagai sikatnya, dan yang ke bawahnya itu seperti tangkai, seperti gagangnya, ya. Kita analogikan. Nah, terus untuk yang shin, anggap aja itu sikat gigi yang titik 3-nya itu sebagai odolnya, ya. Berarti sekarang gini, anak-anak kalau sikat gigi nggak ada odolnya itu huruf apa? Sin. Terus sikat gigi ada odolnya huruf apa? Shin. Oke, pintar anak-anak, 100 buat kalian semua. Oke, selanjutnya ada huruf short dan dot. Pelafalan huruf short harus pipinya harus mengembang. Jadi harus ditahan terlebih dahulu. Short. Disimpan anginnya di bagian pipi, bagian kanan dan bagian kiri di dalamnya gitu ya. Sod. 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 Nah, selanjutnya itu huruf dot. Sama, yang dot juga harus ditahan. Kalau sod itu depannya S, kalau dot depannya D. Jadi harus lebih ditekan. Ditekan. Dod. Dod. Lidahnya di mana? Lidahnya di bagian atas. Bagian atas setelah tekukan yang mau ke gigi seri di bagian depan. Do. 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 Nah, seperti itu. Sekarang kita analogikan. Huruf shod dan do itu seperti apa ya? Kita analogikan saja huruf shod ini, ada yang bilang seperti gayung, ada yang bilang seperti apa? Seperti arit gitu ya. Tapi saya lebih suka ke gayung. Anggap aja yang bagian bawahnya itu tempat naruh airnya, dan yang bentuknya lengkung lingkaran seperti itu gagangnya gitu ya. Shod. Nah, berarti gayung. Nah, terus untuk yang dot itu sama seperti gayung, cuma yang membedakan kalau ada airnya luber gitu ya. Berarti ibaratnya lubernya itu titiknya dot. Dot. Nah, berarti gayung nggak ada airnya huruf apa anak-anak? Shod. Gayung ada airnya huruf apa anak-anak? Dot. Oke, pintar. Ya, itu huruf shod dan dot. Selanjutnya kita masuk ke huruf to dan zo. Nah, untuk huruf to itu pelafalannya jangan keliru ya. Jadi ini bagian so, do, to, zo itu memainkan angin di bagian pipi. Ya, jadi harus menyimpan angin di bagian pipi. Untuk to itu tahan dulu, seperti ingin ngomong huruf ta, tapi ini mah to gitu ya. Tapi ancang-ancangnya seperti huruf ta. Nih, digigit dulu lidah bagian depannya. Nah, terus simpan anginnya. To. Tapi bilang to. 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 Nah, seperti itu. Selanjutnya huruf zo. Sama, kalau ini seperti huruf huruf zai gitu. Jadi harus siapin dulu mau ngomong huruf zai awalannya aja, tapi ditahan.
dan masukin angin ke bagian pipi kanan dan pipi kiri sampai terucap zo. Ini lihat harus ada angin di pipi kanan dan kirinya. Zo, zo, seperti itu. Kalau kita analogikan sekarang, huruf to dan zo ini seperti tunas kelapa. Setuju atau enggak? Ya, mudah-mudahan setuju aja deh. Huruf to itu seperti tunas kelapa tapi cuma satu ke atasnya. Nah, itu huruf to. Selanjutnya huruf zo. Ada tunas kelapa tapi yang satu ke atas. Nah, itu yang mau ke kanan atau ke kirinya biasanya tuh ya. Nah, itu anggap aja itu titiknya di huruf zo. Berarti tunas kelapa cuma satu tunasnya. Berapa huruf apa itu? To. Tunas kelapa ada dua tunasnya yang mau ke kanan sama yang lurus. Huruf apa itu? Zo. Bisa seperti itu. Selanjutnya huruf ain dan ghain. Nah, huruf ain dan ghain ini harus ekstra dan harus bisa dibedakan. Kalau alif itu biasa a, i, u. Kalau ain itu harus lebih ada penekanan di bagian tenggorokannya. Harus ada ditekan. A, a. Nah, kalau huruf mandirinya itu ain, ain, ain. Ditahan, dicengkok di bagian sininya. Ain, ain. Tahan di sini nih sampai kerasa lek-lekannya lah kalau suka dibilang tuh. Ain, ain, bukan ain, itu a jadinya. Tapi ain. Nah, itu huruf ain. Selanjutnya huruf ghain, ya. Ada huruf ghain. Nah, kalau ini bukan seperti kho ngomongnya. Kalau kho di tenggorokan ini mah gho, g h a i n, ghain, ghain, ghain. Nah, ini hampir ke tenggorokan, tapi nggak kho gitu, nggak kayak huruf kho, tapi ini lebih ke hampir mau ke tenggorokan. Gho, gho. Langit-langit bagian atasnya deketin sama lidah. Go, lidah bagian dalamnya. Go, go. Nah, seperti itu ya. Goin, ain, goin. Nah, seperti itu. Sekarang kita analogikan saja. Huruf ain dan goin ini tidak jauh beda. Biasanya orang-orang suka menganalogikan angka 3 terbalik atau angka 8 tapi setengah doang. Nah, itu huruf ain dan goin gitu. Yang membedakan apa? Titiknya. Berarti angka 3 terbalik nggak ada titiknya apa? Ain. Angka 3 terbalik tapi ada titiknya huruf apa? Goin. Bisa seperti itu. Selanjutnya ada huruf fa dan ko. Nah, huruf fa dan ko ini hampir sama. Yang membedakan memang titik ya. Kalau fa ini titiknya 1, ingat fa itu titiknya 1, ko itu titiknya 2. Untuk pelafalan huruf fa ini harus jelas ya. Bibir bagian bawah harus digigit sama gigi. Fa. Nah, seperti itu. Fa. Harus jelas. Fa. Jadi sambil mengeluarkan suara dan mengeluarkan anginnya juga. Fa. Fa. Nah, selanjutnya ko. Huruf ko pasti nanti harus dilafalkan di dalam tenggorokan, maksudnya di dalam kerongkongan. Jadi harus jelas. Ko di sini nih. Ko. Ko bukan ko, tapi ko. Ko. Koqiku. Nah, seperti itu. Koqiku. Nah, itu untuk pelafalan huruf ko. Sekarang kita analogikan saja. Huruf fa itu seperti siput dan ko itu seperti huruf siput. Seperti hewan siput. Kalau fa itu siputnya matanya cuma satu ya. Kita analogikan gitu aja deh. Fa siput matanya satu atau keong matanya satu, huruf apa? Fa. Sekarang siput matanya keluar dua-duanya. Itu huruf apa? Ko. Bisa seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir, huruf-huruf terakhir, kita ulangi lagi ya bunyi hurufnya. Sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, ghain, ghin tapi mandirinya harusnya ghin ya. Ghin, fa, qaf. Nah, itu beberapa huruf di bagian kedua dari huruf sin hingga huruf qaf. Kita lanjut ke bagian terakhir. Ya, di sini ada huruf kaf.
Dari 22 hingga 29 ada huruf kaf. Kaf itu dilafalkan harus ada angin-anginnya. Kaf. Kan kalau tadi kok jelas di tenggorokan, harus ko, qi, u gitu ya. Kalau kaf itu harus keluar angin. Jadi nggak sepenuhnya bilang ka, tapi harus ada ka. Harus ada yang keluar anginnya. Ka, ka, ki, ku. Nah, seperti itu. Ka, ki, ku. Bukan ka jelas gitu ya, tapi ngomong-ngomong ka sambil dikeluarin anginnya juga. Ka, ki, ku. Nah, biar huruf mandirinya apa? Kaf. Kaf. Nah, seperti itu. Sekarang kita analogikan. Huruf kaf itu di sini ada nih. Bayangkan sepatu boot yang menggunakan tali. Oke, berarti sepatu boot yang menggunakan tali. Nah, ini kan ibaratnya aja huruf K. Ini titiknya. Nah, yang bagian K-nya itu, yang bagian kayak hamzahnya itu kayak tali, ya, sepatu boot yang ada talinya. Ya udah, berarti sepatu boot yang ada talinya. Huruf apa itu? K. Oke, kaf gitu ya. Huruf apa? Kaf. Oke, selanjutnya yaitu huruf la. Nah, mungkin huruf la sudah jelas gitu ya. Lam gitu ya. Lam, 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 lam. Jadi diucapkan dari lidah yang bagian atas yang mau menyentuh gigi seri bagian depan. La, lam. Nah, seperti itu. Sekarang kita analogikan. Huruf lam ini seperti apa? Di sini ada nih. Bayangkan kail pada pancingan. Oh iya, kail pada pancingan itu seperti huruf apa anak-anak? Lam. Tapi kayaknya rata-rata yang tahu buat anak-anak yang suka mancing gitu ya. Kalau yang nggak mancing mah ada kemungkinan tidak tahu gitu. Tapi nanti kasih tahu sama rekan-rekan semua gitu. Selanjutnya huruf mim. Nah, lafalnya harus dilafalkan dengan tegas. Bibir ketemu bibir. Mim, mim, mamimu, mim. Nah, seperti itu. Kita analogikan, huruf mim itu seperti apa? Wow, seperti bayangkan kepalan tangan. Oke, extra jos. Kepalan tangan extra jos. Kalau yang gini, nah itu seperti huruf mim. Bayangkan saja yang ininya, yang lekukan ininya seperti huruf mim. Nah, berarti kepalan tangan lurus ke atas tuh kayak gitu tuh. Nah, itu huruf apa anak-anak? Mim. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nun. Nah, tadi ba, ta, es seperti mangkok juga. Nah, sekarang kita lebih spesifikkan aja huruf nun. Itu seperti mangkok bubur kacang hijau. Nah, mangkok bubur kacang hijau ada isinya. Huruf apa itu anak-anak? Nun. Nah, untuk pelafalannya harus jelas. Nun. Lidah di bagian atas. Mau ke gigi seri. Nun. 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 Pantulkan. Nun. Nun. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada waw. Harus diucapkan secara jelas. Wow. Ininya mulutnya lebih mengecil ya. Wow. Wow. Nah, seperti itu. Kalau dianalogikan huruf wow itu seperti apa? Ada yang bilang seperti angka 9. Oke. Seperti angka 9 itu huruf apa anak-anak? Wow, boleh seperti itu. Oke, 3 huruf lagi. Selanjutnya ini ada huruf H. Nah, ini huruf H ini harus diucapkan dari paru-paru. Nah, H beda dengan H yang tadi. Kalau yang H tadi diucapkan dari tenggorokan tapi harus halus. H seperti itu. Tapi kalau H yang ini namanya itu kan kalau tadi bisa dibilang H kecil, kalau yang ini bisa dibilang H besar. Kenapa? Karena pelafalannya harus jelas. Harus ngebas gitu. H, H. Bedakan dengan huruf yang tadi. H, ha, hi, hu. Ini mah ha, hi, hu. Nah, seperti itu. Harus dirasa, harus kerasa di paru-paru. Dan ini huruf H ini bisa dianalogikan seperti kuping gajah yang seperti itu, kuping gajahnya, atau juga dengan paru-paru. Tapi saya lebih suka dengan bentuk paru-paru karena lebih mengingatkan bunyi huruf gitu. Karena bunyi huruf H itu harus lebih kerasa di paru-paru. H. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini seperti
ular kobra gitu yang mau nyatok gitu tuh kayak gitu. Nah, itu seperti huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini dibacanya seperti apa? Kalau dia dalam huruf mandiri berarti harus dibaca hamzah. Tapi kalau dia ada tanda bacanya, fatatain fatah kasroh doma itu dibaca a i u gitu ya. Sama seperti huruf huruf alif gitu ya. Yang terakhir ada huruf ya. Nah, ya ini harus diucapkan secara dibuka mulutnya. Ya, 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 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita analogikan. Huruf ya ini seperti apa? Sebayangkan angsa tuh ya. Angsa ada kakinya lah, titiknya itu bagi titik dua itu kayak kakinya. Berarti angsa ada kakinya. Itu huruf apa anak-anak? Huruf ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulangi lagi ya bunyi hurufnya dari nomor 22 hingga 29. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Sekarang kita review ulang dari alif hingga ya. Mari kita baca bersama-sama. Alif, ba, ta, es, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Jadi teman-teman semua, saudara-saudara semua harus menguasai huruf hijaiyah dengan baik dan benar, makhrajnya harus benar, pelafalannya harus benar, karena itu akan mempengaruhi bacaan Al-Qur'an teman-teman nanti ketika mengimplementasikan dalam Quran langsung gitu ya. Mungkin di sini materinya sudah selesai. Nah, di sini ada penugasan. Teman-teman semua, silakan diisi latihan satunya. Misal, soalnya itu di bagian huruf ya. Nah, bagian huruf itu adalah soalnya. Nah, teman-teman tinggal menyalin ulang lagi dan menuliskan bunyinya seperti apa. Kalau tidak ada tanda baca, berarti huruf hijaiyah mandiri ya, seperti alif, ba, ta. Nah, seperti kecuali kalau ada tanda baca seperti fathah, kasroh, doma, a, i, u, ba, bibu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang huruf hijaiyahnya sudah ada dalam bahasa Arab. Teman-teman tinggal tuliskan saja bunyinya seperti apa. Di sini ada 3 kolom yang ke kanan dan ada beberapa yang ke bawah. Selesaikan untuk latihan 1 dan latihan 2. Nah, kalau untuk yang latihan 2, teman-teman tinggal menulis huruf Arabnya, tapi nggak usah pakai tanda baca, nggak usah pakai harokat. Karena ini huruf hijaiyah mandiri ya, ingat. Nah, berarti tinggal bayangkan aja atau tuliskan saja huruf hijaiyahnya, huruf Arabnya, alif itu seperti apa, ba itu seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin saya cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua dan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama baca doa setelah mempelajari Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min syai'in famin nafsi. Yang salah datangnya dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.